kembali Wadahwat dalam kajian kita Fathul Bari di kesempatan pagi hari ini. Masih ada waktu ya sekitar 10 menit lagi untuk diakhiri dengan sesi tanya jawab. Dan ada yang sudah masuk juga Ustadz buat pertanyaan. Saya gabungkan saja Ustadz ya. Dan nanti dijawab sekaligus juga Ustadz ya. Yang ada pertanyaan mengenai kodo sholat Ustadz. Bagaimana cara kodo atau bayar sholat? Karena kita tidak tahu atau lupa berapa waktu sholat yang kita tinggal, lalu cara bayarnya bagaimana? Apakah sholat kodo dulu baru sholat yang ada adannya kata yang barusan, terus baca niatnya bagaimana, dan kapan waktunya kalau kita mau kodo sholat asar dan subuh? Mohon pencerahannya Ustadz. Nah, mengenai kodo sholat saya gabungkan juga. Nah, ini untuk dari 0838 1836 sekian-sekian. Apakah hutang sholat yang dulu-dulu wajib untuk dikodo juga Ustadz? Terima kasih. Dan juga pertanyaan lainnya. Ustadz, bagaimana hukum mengajikan Al-Quran di kuburan? Dan di masyarakat kami sudah berjalan dari dahulu. Apakah ini tradisi atau benar ada tuntunannya? Mengaji Al-Quran di kuburan Ustadz. Baik. Iya. Sebab sekarang ini ada sedikit orang-orang yang baru dan mereka mengatakan ini salah dan tidak bertuntunan. Semoga Ustadz bisa memberikan ilmu penjelasannya kepada kami agar ibadah kami semakin yakin dan mantap Ustadz. Satu lagi tadi, nah bagaimana seharusnya sikap kita terhadap tokoh yang kontroversial dengan segala perilakunya yang dekat dengan budaya atau klinik dengan dalih menjaga budaya? Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabat, di antaranya seperti sahabat Abdullah bin Umar. Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas, kata sahabat Abdullah bin Umar, orang-orang alladhi yang yukhalitu bergaul. Siapa? Alladhi, al-mu'min, an-nasa kepada manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar atas sesuatu perbuatan yang sebenarnya mungkar yang mereka lakukan. Khair, itu lebih bagus minalladzi la yukhalitu, bagi orang yang tidak bergaul. Siapa man bergaul an-nasa kepada manusia, wala yasbiru ala adahum. Jadi bahasa singkatnya itu di dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman 628 itu, apabila kita dimungkinkan bergaul dengan mereka, lalu kita bisa mempengaruhi, memberi masukan dengan tanpa terlalu jelas, artinya bagaimana cara kita berdakwah, santun, tapi kita bisa masuk, memberikan masukan, nasihat yang bagus, maka itu bagus. Tapi apabila kita tidak bisa memberikan masukan, justru kita akan terbawa, maka sebaiknya kita menghindar. Jadi itu satu sisi tentang hal-hal tokoh yang seperti itu. Sebaiknya pertama kita husnudzon, kedua jangan sampai caci maki, ketiganya paling tidak kalau kita apabila beliau lagi sepertinya sesuai dengan Al-Quran, kita contoh, kita terima. Apabila tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak mengikutinya, dan kita cari yang lebih bagus dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang qadha ya, tentang itu diantaranya masalah klinik-klinik lah. Insya Allah udah selesai masalahnya ya. Mudah-mudahan kita lupakan masalah mengaji di dalam kuburan. Mengaji di dalam kuburan itu tidak harus mengundang orang banyak. Bisa keluarganya, bisa sendiri, bisa bersama-sama. Mengundang orang apabila kita mampu nggak ada masalah. Namanya ngaji di mana saja sih boleh. Yang penting jangan ngaji di tengah jalan, itu saja kalau bisa. Khawatir mengganggu semut mau lewat gitu. Sebenarnya yang tidak diperkenankan itu apabila itu orang tidak mampu. Satu. Keduanya memaksakan, apalagi pakai tarif.
Jadi kita ini mengaji itu sifatnya mendoakan, membantu atau berkumpul untuk sama-sama berzikir, berdoa. Apalagi kalau sifatnya itu saling membantu, maka antarodin itu saling ridho. Kalau toh ada yang memberikan makanan, minuman, bahkan amplop atas sekedarnya, itu karena kita mampu ingin bersodakoh, lalu pahalanya untuk yang hidup dan yang meninggal, maka itu tidak masalah, karena itu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu hadis Bukhari. Tapi kalau apakah Nabi pernah menyampaikan semacam nasihat, termasuk tazkirah, apalagi tazkirah saja bermanfaat, itu apalagi baca Al-Quran. Seperti apa ini, memasukkan apa ini, pelapah pohon, pelapah, termasuk pelapah pohon korma dimasukin ke kuburan saja, selama tidak kering itu dia itu bermanfaat, apalagi Quran. Begitu. Oh, berarti itu yang di dalam dianggap melakukan dosa. Kalau boleh jujur, siapa manusia yang tidak punya dosa? Jadi kita enggak menilai, tapi setidaknya itu bantuan doa. Jangan setiap bantuan doa itu dianggap orang yang punya dosa. Tidak. Namanya bantuan doa. Itu satu. Keduanya, Nabi pernah menyampaikan istaghfiru li akhikum. Nabi berpidato. Kalau bahasa kita sekarang dibilang talqin. Kalau dulu ya semacam ceramah, pidato. Isinya Nabi itu, ini orang udah wafat. Lalu Nabi berdiri lalu menyampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misal ya. Setelah assalam, minha khalaqnakum wa minha nu'idukum, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sebelumnya, Assalamualaikum ya ahlad diyar, dan seterusnya. Baru Nabi menyampaikan setelah syahadat, setelah alhamdulillah, salawat, syahadat, lalu Nabi menyampaikan istaghfiru li akhikum fa innahu al'an yus'al. Bapak-bapak, mari umat Islam semuanya kita beristighfar. Itu ada di dalam Ibnu Katsir itu. Itu coba cek ya. Di Abu Dawud juga ada. Coba cek tuh. Apa dihapus itu ada? Enggak, itu ada itu. Jadi untuk seperti itu. Jadi boleh. Lalu yang dulu-dulu diqadha apa tidak? Qadha, tetapi menurut kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa. Nah, jadi itu satu. Jadi qadhanya yang misal asar dengan subuh atau asar dengan maghrib mana dulu? Itu kalau waktunya masih panjang, waktu misal maghrib masih panjang, asar dulu baru maghrib, supaya berurutan tertib. Tapi kalau waktu maghribnya misal contohnya itu kan yang berurutan habis, maka maghrib dulu baru asar, supaya nggak jadi kodok semua. Nah, itu kapan itu? Setelah ingat apa atau di waktunya masing-masing? Waktu di dalam kajian kita di minggu sebelumnya di hadis Bukhari, maka setelah kita ingat itu langsung. Seperti itu contohnya Nabi. Tapi apabila kita melaksanakan di waktunya masing-masing, asar dikodok waktu asar, maghrib dikodok waktu maghrib, maka nggak ada masalah. Itu artinya if'alu ma syi'tum. Lalu kodok sholatnya berapa kalau kita lupa? Ya silahkan berapa seingatnya. Jadi tentang kodok sholat silahkan cek di dalam Bukhari 5.000, saya ulangi 597 sampai 598. Fathul Bari juz 2 halaman 49 sampai, kami ulangi, Fathul Bari juz 2 halaman 89 sampai 92. Langsung dicek aja. Dan itu berdasarkan Al-Quran surah Thaha ayat 14. Aqimis sholata li dzikri. Itu tentang masalah qadha. Lalu yang terakhir juga masalah qadha, silahkan dicek. An Qatadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza raqada ahadukum anis shalah, kalau kalian tertidur lalu meninggalkan salat, aw ghafala anha, atau kalian lalai anha meninggalkan salat, kalau sengaja atau lupa semuanya, fal yusalliha, maka hendaklah salat siapa man kepada salat idza dzakaraha, fa innallaha yaqul aqimis sholata li dzikri. Hadis Bukhari 597, Fathul Bari juz 2 halaman 89. Itu kalau mau ikut pendapat itu. Kalau enggak mau ikut pendapat ya urusan masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, karena waktu yang terbatas kami undur diri ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Ustaz Ahmad Samsi, terima kasih. Kita bertemu kembali Sabtu depan. Dan insya Allah Senin malam juga insya Allah beliau memberikan kajian kitab Al-Qurtubinya. Dan saya
Ondi dan Julfikar dan Zen undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.